Pernah nggak sih kalian lihat portofolio emas, terus mikir, ini sebenarnya lagi kenapa ya? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Emas, aset yang kita anggap sebagai pelabuhan aman, belakangan ini tingkahnya aneh banget. Bahkan beberapa bulan lalu terjadi sesuatu yang baru kita lihat sekali dalam 40 tahun terakhir. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya, yang mungkin ada di kepala kalian sekarang. Dengan semua keanehan ini, emas tuh masih layak dibeli nggak sih? Atau jangan-jangan ini justru momen buat jual di pucuk? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari sekedar beli atau jual. Mari kita bongkar misterinya. Oke, biar kita ngerti apa yang terjadi, kita perlu lihat dulu pas puncaknya. Beberapa bulan lalu ada indikator teknis namanya RSI. Gampangnya anggap aja ini serakah ometernya pasar. Nah, angkanya itu sampai nembus 90. Artinya pasar udah jenuh beli atau dengan kata lain, hampir semua orang yang mau beli udah beli. Ini level euforia tertinggi yang pernah ada dalam 40 tahun. Gila kan? Tapi yang terjadi setelah euforia itu, wah ini yang bikin kaget. Jleb, harganya langsung anjlok 10%. Ini bukan koreksi biasa loh, ini kejatuhan satu hari paling parah dalam 43 tahun. Aset yang katanya aman, tiba-tiba liar banget kayak saham gorengan. Jadi, apa sih yang bikin badai ini datang? Buat ngebongkar kekacauan ini, kita nggak perlu rumus-rumus aneh. Coba bayangin aja, sebuah kursi. Kursi biasa tapi kakinya ada 3. Kursi itu ibarat harga emas. Dan setiap kakinya adalah kekuatan fundamental yang nopang harganya. Kalau satu kaki aja goyang, ya udah, kursinya bisa ambruk. Yuk kita kenalan sama 3 kaki ini. Jadi, 3 kaki ini apa aja sih? Kaki pertama, yang paling mainin emosi, itu adalah rasa takut. Kaki kedua, ini soal kekuatan mata uang dunia, yaitu dolar Amerika Serikat. Dan kaki ketiga, yang sering dilupain padahal kuat banget, adalah imbal hasil real. Tenang aja, kita bakal bedah semuanya satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kaki nomor 1, rasa takut. Waktu dunia rasanya lagi penuh badai, nggak pasti banyak krisis, orang-orang itu secara naluriah bakal lari cari tempat berlindung. Dan di dunia keuangan, tempat berlindung itu seringnya ya emas batangan yang kilaunya menenangkan. Gini, psikologinya itu simple banget. Waktu ada perang, pandemi, atau ekonomi lagi goyang, kita semua kan jadi mikir, ini duit kertas di dompet atau angka di m-banking beneran aman nggak sih? Nah, di saat itulah kita cari sesuatu yang nyata, yang udah terbukti ribuan tahun, sesuatu yang bisa kita pegang, dan itu adalah emas. Tapi, rasa takut di zaman sekarang ini agak beda ceritanya. Dulu kan kalau ada krisis, selalu ada superhero-nya ya kan? Pemerintah, bank sentral yang siap nyelamatin. Nah, masalahnya sekarang, superhero-nya ini kelihatan udah capek, banyak utang, banyak masalah sendiri. Jadi siapa dong yang mau nyelamatin kita sekarang? Justru, ketakutan inilah yang bikin emas makin bersinar. Nah, rasa takut ini nyambung banget loh ke kantor nomor 2, dolar Amerika Serikat. Anggap aja hubungan mereka ini kayak jungkat-jungkit yang nggak pernah berhenti. Logikanya simpel. Emas itu kan di seluruh dunia, harganya pakai dolar AS. Jadi kalau dolar lagi kuat-kuatnya, buat negara lain emas jadi kerasa lebih mahal. Otomatis yang beli jadi mikir-mikir. Sebaliknya, kalau dolar lagi loyo, emas jadi kayak lagi diskon gede-gedean buat orang di luar Amerika. Langsung deh diserbu. Gampang kan? Oke, sekarang kaki ketiga. Nah, ini mungkin kedengarannya agak teknis, tapi percaya deh, ini yang paling powerful. Imbal hasil real. Sederhananya, ini soal biaya kesempatan. Gini deh, kalau kamu punya duit, kamu kan dihadapkan pada pilihan. Mau kamu simpan dalam bentuk emas atau sesuatu yang lain yang bisa ngasih hasil? Imbal hasil real itu keuntungan nyata dari investasi kamu. Caranya, ambil suku bunga dari investasi aman kayak obligasi pemerintah, terus kurangi sama inflasi. Contoh ya, obligasi ngasih bunga 5%. Tapi harga barang-barang naik 3%. Ya keunduan bersih kamu cuma 2%. Nah, kalau angka ini positif dan menarik, investor gede bakal mikir, ngapain gue simpen emas yang diam aja, nggak ngasih apa-apa, mending taruh di obligasi yang udah pasti dapat untung kan? Dan jangan main-main sama kekuatan kaki yang satu ini loh. Data histeris dari tahun 1963 sampai 2024 nunjukin pola yang jelas banget. Setiap kali imbal hasil real naik 1%, rata-rata harga emas itu kegeprek, turun sampai 4,69%. Ini bukan cuma teori, ini data puluhan tahun. Oke, kita udah kenalan sama 3 jagoan kita. Rasa takut, dolar, dan imbal hasil real. Terus, gimana ceritanya
kalau tiga kekuatan gede ini nggak akur lagi dan malah saling sikut? Ya, jawabannya kacau balau. Dan inilah yang jadi penyebab harga emas anjlok kemarin. Coba deh bayangin ini kayak pertandingan tarik tambang. Di satu sisi, ada monster rasa takut, yaitu kaki nomor 1, yang narik harga emas ke atas kenceng banget. Tapi tiba-tiba dari arah berlawanan, si dolar sama imbal hasil real, kaki nomor 2 dan 3, narik balik. Jadilah perang tarik tambang yang brutal di pasar emas. Jadi begini nih kronologi dramanya. Pertama, euforia. Rasa takut perang global bikin harga emas terbang ke langit. Kedua, tiba-tiba ada gosip. Katanya orang yang bakal mimpin bank sentral itu namanya Kevin Warsh, yang terkenal galak banget sama inflasi. Ketiga, pasar langsung panik. Mereka mikir, wah kalau dia yang jadi bos, era duit gampang selesai nih, bunga bakal naik gila-gilaan. Keempat, nah ini dia akibatnya. Dolar langsung perkasa. Imbal hasil obligasi jadi seksi banget. Dua kaki penyangga emas yang lain seolah-olah ditendang gitu aja dan ambruk. Harganya jatuh 10%. Oke, setelah kita tahu ceritanya, sekarang pertanyaannya buat kita, jadi terus gimana? Apa artinya semua ini buat kita? Nah, jawabannya itu tergantung banget sama cara kita mandang emas. Coba deh, ada dua kacamata buat ngelihat emas, dan ini penting banget buat kita sadari. Pertama, kacamata spekulan, yang kerjanya naik turun roller coaster, nebak-nebak kapan harus beli dan jual buat cari untung cepat. Kedua, kacamata pemilik asuransi yang ngelihat emas sebagai pelindung harta buat jangka panjang. Nah, gejolak gila-gilaan kemarin itu justru ngebuktiin satu hal. Jadi spekulan emas itu resikonya gede banget. Tapi perannya sebagai asuransi malah makin kelihatan pentingnya. Jadi, takeaway-nya apa nih? Gini, perang antara tiga kaki ini bakal terus kejadian. Kaki rasa takut itu masih kuat banget. Tapi kita harus selalu waspada sama tendangan mendadak dari dolar dan imbal hasil. Prospek jangka panjang emas mungkin tetap cerah, tapi perjalanannya bakal banyak tikungan tajam. Aturan mainnya, perlakukan emas sebagai jangkar kapal di tengah badai, bukan sebagai tiket lotre. Nah, sebelum selesai, saya mau kasih satu kontekan simpel buat kalian. Ingat kan RSI, si serakah ometer yang tadi kita bahas? Ini bukan saran investasi ya, tapi lebih ke aturan simpel biar kita nggak kebawa emosi. Kalau RSI udah di atas 90, itu lampu merah. Artinya pasar lagi serakah-serakahnya. Waktu yang jelek banget buat beli. Sebaliknya, kalau di bawah 30, pasar lagi ketakutan. Justru disitulah biasanya peluang muncul. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh sekarang lihat lagi portofolio kalian dan tanyain ke diri sendiri. Buat saya, emas ini apa sih? Apakah dia sebuah asuransi yang mungkin kelihatannya ngebosenin tapi penting banget buat ngelindungin masa depan? Atau cuma tiket lotre yang bikin deg-degan? Jawaban kalian buat pertanyaan itu bakal nentuin semuanya.